Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa tercapai. Dan sesuai dengan harapan, kita di bab 521-525. Selamat bersantai. Bab 521. Hutan sepertinya telah dipelintir oleh kekuatan yang mengubahnya dari siang ke malam. Di udara, tubuh kepala keluarga Golden Sun dan tetua topi rumput berjuang. Dua bilah diam-diam menembus tubuh mereka. Kepala keluarga Golden Sun tidak punya waktu untuk menghindar. Kekuatan hidupnya hancur. Kepala keluarga Golden Sun mengangkat kepalanya dan berhasil melihat sosok Elder Assassination. Celepuk, dia jatuh dalam genangan darah, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Bagaimana mungkin seseorang ingin mati seperti ini? Di sisi lain, tetua topi rumput berhasil bergerak ke samping dengan setengah inci, tapi pisau masih mengikis jantungnya. Seorang yang berdaulat di Dao of Assassination. Anda adalah pengambilan kedaulatan negara. Petik 2. Tetua rumput topi batuk darah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang dimahkotai. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak saat dia menekan Sok di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan seorang sovereign. Bukan seolah-olah Zhao Feng belum pernah melihat penguasa sebelumnya. Dia telah melihat seorang penguasa di lemparan naga meningkat, dan patriark sekte darah besi juga satu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan sovereign yang sebenarnya. Kepala keluarga Golden Sun pasti sebanding dengan setengah inti realem inti dan elder rumput topi bahkan lebih kuat. Dalam keadaan normal, bahkan aku akan sulit melarikan diri dari keduanya. Petik 2. Hati Zhao Feng tidak tenang untuk waktu yang lama. Dia awalnya berpikir bahwa ia tak tertandingi di bawah Real Core Originem dan harus mampu melawan beberapa pukulan dengan seorang ahli di Origin Core Realm. Sekarang, sepertinya perkiraannya sudah jauh. Elder Assassination bukan sovereign yang normal. Dia menghususkan diri dalam Dao of Assassination dan telah membunuh banyak sovereigns. Prestasinya yang paling mulia hampir berhasil membunuh pedang Sein Yewuxi. Petik 2. Suara pemimpin divisi skeletal muncul dalam pikirannya. Dao of Assassination. Hati Zhao Feng melompat. Tidak heran kepala keluarga Golden Sun tidak bisa merasakan elder pembunuhan bahkan dengan garis mata darahnya. Kedua dari keluarga Golden Sun tidak dapat menghindar karena sovereign memotong mereka seperti lobak. Elder Assassination, saya tidak akan berpikir bahwa itu Anda sudah memulihkan kekuatan Anda. Anda cukup efisien dalam menyelesaikan dua udang ini. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan santai dan sepertinya tidak terkejut sama sekali. Dua udang. Wajah wanita berjubah hitam berkedut ketika dia mendengar ini. Salah satu dari mereka yang diserang adalah kepala keluarga keturunan mata terkuat dan yang lainnya adalah seorang elder yang kekuatannya melampaui normal setengah langkah Origin Core Realms. Namun, Zhao Feng mengatakan apa yang dia lakukan dengan santai. Jika itu dia menghadapi mereka berdua, dia kemungkinan besar akan lari lebih cepat daripada kelinci. Pemimpin-pemimpin Yougu, jika kau memulihkan semua kekuatanmu dan menggunakan teknik energi mentalmu untuk mengendalikan orang, kekuatan kami akan sama. Elder Assassination tidak menemukan kata-kata Zhao Feng aneh. Pemimpin-pemimpin Yougu, kamu. Jantung tua topi rumput itu bergetar dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan, kepahitan, dan penyesalan. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa itu target mereka adalah pemimpin divisi, mereka tidak akan mencoba menyerangnya bahkan jika mereka memiliki 100 nyali. Celepuk. Tetua topi rumput tidak bisa bertahan lebih lama dan mati. Meskipun serangan Elder Assassination tidak menyentuh hati sesepuh topi rumput secara langsung, masih mudah bagi seorang sovereign untuk membunuh Origin Core Realm setengah langkah dalam satu pukulan. Hanya dalam beberapa napas, kepala keluarga Golden Sun dan tetua topi rumput berdua jatuh ke genangan darah. Baik wanita berjubah hitam maupun Zhao Feng telah melihat bagaimana Elder pembunuh membunuh mereka. Malam yang gelap memudar, meninggalkan hanya Elder Assassination. Pemimpin divisi Yougu, bagaimana Anda menyinggung keluarga Golden Sun? Saya mendengar bahwa itu Anda bertanggung jawab untuk bagian dari benua utara. Petik 2. Elder Assassination mendarat di sebelah Zhao Feng, dan jarak yang begitu dekat membuat hati Zhao Feng menjadi dingin. Situasinya saat ini seperti berjalan di atas tali. Meskipun Zhao Feng sudah menduga bahwa itu orang yang mengikutinya mungkin seorang penguasa, dia tidak berharap itu menjadi pembunuhan elder, seseorang yang menghususkan diri dalam dao pembunuhan dan seseorang yang mungkin Zhao Feng tidak punya harapan melawan. Di bawah situasi ini, Zhao Feng harus bertindak tenang atau dia akan mengungkapkan dirinya.
Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada pemimpin divisi skeletal untuk tidak melakukan gerakan acak atau dia akan segera membunuhnya. Pemimpin divisi skeletal patuh. Ia tahu bahwa itu Zhao Feng bisa membunuhnya lebih cepat daripada Elder Assassination dapat membunuh Zhao Feng. Situasi di benua utara tidak begitu bagus. Zhao Feng menghela nafas dengan pahit dan mengatakan beberapa informasi yang diberikan oleh pemimpin divisi skeletal. Tekanan yang dihadapi benua tengah bahkan lebih besar. Elder Assassination menggelengkan kepalanya. Zhao Feng juga harus mengetahui beberapa informasi dari Elder Pembunuhan. Benua Tengah adalah tempat yang sangat penting dalam rencana Sekte Setan Bulan Merah, dan sebagian besar ahli ada di sini. Semuanya dilakukan untuk menghadapi kekuatan yang sangat besar, Aliansi Suci. Oh ya, ada pemimpin divisi lain di dekat sini. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Selanjutnya, Sang Patriark juga berada di benua tengah dan akan segera keluar dari pengasingan. Petik 2. Apa yang dikatakan Elder Assassination membuat lompatan hati Zhao Feng. Dia secara tidak sengaja melangkah ke markas pusat Sekte Setan Scarlet. Mengetahui bahwa itu Patriark Sekte Setan Red Moon juga berada di benua tengah, Zhao Feng memiliki keinginan untuk segera melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa itu dia tidak bisa panik. Menghela nafas. Saya benar-benar ingin bertemu dengan Patriark, tetapi jika saya tidak mengurus masalah di benua utara terlebih dahulu, hasilnya akan tidak terpikirkan. Selanjutnya, aku harus memulihkan kekuatanku dengan cepat. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan putus asa ketika saran Elder Pembunuh ditolak. Oh ya, tidak salah bagimu untuk menempatkan situasi keseluruhan terlebih dahulu. Elder Assassination tidak memaksa Zhao Feng. Setelah itu, kedua tokoh itu saling bertukar rahasia di hutan. Dalam proses ini, Zhao Feng menginjak es tipis. Jika bukan karena fakta bahwa itu dia memiliki Jade Dragon Protection, dia tidak akan dengan mudah mencoba rencana ini. Setengah bulan kemudian, Golden Sun Secret City. So, sebuah aura yang sangat kuat terbang ke Golden Sun Secret City. Siapa di sana? Para penjaga menangkap cahaya terang yang turun dari langit. Cahaya bersinar tampaknya menjadi satu-satunya di dunia. Di mana Zhao Feng? Pendatang baru itu adalah pemuda berambut hitam yang matanya seperti bintang. Setiap tindakan dan gerakan dari pemuda mengandung niat yang kuat yang membuat orang lain tidak dapat melihatnya. Zhao Feng, banyak ahli di Golden Sun Secret City kaget. Aura pendatang baru sangat kuat dan dia memiliki kepercayaan diri yang sepertinya menghancurkan segalanya. Itu dia, Yu Tianhao. Seseorang berseru ketika mereka mengenali identitas pemuda, dan Golden Sun Secret City masuk ke dalam kekacauan. Itu dia, dewa-dewa lain dari benua. Petik 2. Kami baru saja mengirimkan mimpi buruk itu setengah sebulan yang lalu dan yang lain muncul. Petik 2. Anggota keluarga Golden Sun merasa tak berdaya. Setengah bulan yang lalu, Zhao Feng mengambil gelar mereka dari garis mata terkuat di benua itu. Ini sudah menjadi pukulan kritis bagi keluarga Golden Sun, dan sekarang seseorang setara dengan Zhao Feng muncul. Dalam hal ketenaran, Yu Tianhao melampaui Zhao Feng. Yu Tianhao, pesta tes sudah berakhir. Suara yang sedikit marah terdengar dari dalam Golden Sun Secret City. Sua, seorang pemuda dengan rambut emas dan mata ketiga di dahinya muncul di udara. Itu adalah Triai Sein. Setelah dikalahkan, sikapnya jelek dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Lebih dari selusin orang telah terbunuh olehnya. Oleh karena itu, kedua tiga Sein muncul, semua orang menjadi diam. The Three Sein tidak memberi Yu Tianhao wajah apapun. Satu-satunya lawan tiga Sein di Tea Party seharusnya adalah Yu Tianhao, tapi dia bahkan tidak muncul. Kekalahan tiga mata Sein digabungkan dengan keberadaan ayahnya yang tidak diketahui memadatkan kemarahannya. Kamu adalah tiga Sein. Mata Yu Tianhao melintas dan dia sepertinya tahu nama pemuda ini. The Three Sein harumpet dengan dingin. Yu Tianhao, teh dari Tea Party sudah dingin. Apakah Anda pikir saya seseorang dengan mudah ditindas? Datang untuk menantang saya setelah Zhao Feng. Petik 2. Tidak, Yu Tianhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar, pesta teh naga sejati. Saya tidak tertarik dengan itu. Saya di sini untuk Zhao Feng. Dia satu-satunya lawanku. Petik 2. Mendengar ini, tiga Sein, yang baru saja tenang, hampir meledak karena marah. Konyol, sombong, Zhao Feng datang dengan sikap rendah hati untuk belajar, sedangkan Yu Tianhao hanya arogan. Apakah ada yang tahu kemana Zhao Feng pergi? Yu Tianhao melirik orang-orang, tetapi tidak ada yang berani menjawabnya kalau mereka kemudian dihukum oleh tiga Sein. Yu Tianhao tidak tinggal lebih lama lagi.
Dia berbalik ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu saya akan pergi ke Canopy Grid Country. Melihat bahwa itu dia tidak akan mendapatkan jawaban, Yu Tianhao meninggalkan Golden Sun Secret City. Dia hanya berbalik dan pergi. Orang-orang di kota itu terkejut. Sepertinya Yu Tianhao tidak tertarik pada Tea Party atau bahkan Triaisen. Huff, kamu ingin pergi begitu saja. Kemarahan muncul di mata Tiga Aisen. Perasaan diremehkan memicu kemarahannya. So, dengan harum dingin, dia mengejar Yu Tianhao sebagai cahaya bersinar yang terpancar dari tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yu Tianhao berhenti di udara dan menatap dingin ke Triaisen. Yu Tianhao, kita masih belum bertarung, kamu dan aku. Sinar emas cahaya bersinar dari tubuh Tiga Aisen saat mata ketiganya terbuka. Aura emas transparan mengalir di udara. Aura itu begitu kuat sehingga bahkan produser luar biasa yang biasa tidak akan bisa melakukannya secara langsung. Kamu memang pantas memenangkan Secret True Dragon Gathering 2 kali, tapi ini bukan era kamu lagi. Selanjutnya, keluarga Golden Sun telah dikalahkan oleh keluarga Yu saya selama beberapa ratus tahun terakhir. Petik 2. Yu Tianhao berkata dengan menyesal. Anak nakal yang naif. Ketika aku menyapu Secret True Dragon Gathering, kamu masih mencoba untuk mencari tahu cara memakai celanamu. Petik 2. The Triaisen tertawa bukannya marah. Meskipun dia sudah mendengar tentang betapa arogan Yu Tianhao, kenyataannya masih mengejutkannya. Kita harus tahu bahwa itu Tiga Aisen adalah pemenang dari 2 pertemuan naga benar suci sebelum Yu Tianhao, dan dia bisa dianggap senior Yu Tianhao. Kultivasi dan pengetahuannya berada di atas Yu Tianhao. Ayo bertarung kalau begitu, Yu Tianhao berkata dengan tegas sambil memancarkan lonjakan tujuan perang. Dia jelas tahu nama Tiga Aisen dan dia tahu bahwa itu yang terakhir layak menjadi lawannya. Aku akan mengambil kembali kemuliaan keluarga Golden Sun. Garis darah The Triaisen dinyalakan saat mata ketiganya terkunci pada Yu Tianhao. Tubuh Yu Tianhao menjadi lebih berat karena ruang tampaknya menjadi dibatasi oleh semacam kekuatan. Golden Void Dragon Sun Claw. Tangan Tiga Aisen membentang ke depan, berkilauan dengan emas. Cakar yang menakjubkan tampaknya membuat ruang bergetar dan, dikombinasikan dengan pembatasan garis darah Secret Eye-nya, itu membentuk serangan yang sempurna. Bahkan puncak True Dewa Reng akan tersentuh oleh serangan ini, tidak dapat mengatasinya. Yu Tianhao berdiri tak bergerak, tidak membuat tanda untuk menghindar. Tampaknya tidak penting bahwa itu dia dikunci oleh garis keturunan mata suci. Istirahat. Tanpa berpikir apapun, Yu Tianhao hanya melepaskan telapak tangannya. Cahaya yang spektakuler datang dari telapak tangannya. Tampaknya menjadi pusat dunia, seolah-olah mampu menghancurkan segalanya di jalannya. Jika Zhao Feng hadir, dia akan tercengang. Niat Yu Tianhao sepertinya mirip dengan Sovereigns. Namun, niat Yu Tianhao adalah perwakilan dari tubuhnya, sederhana dan lugas. Bam, crack, ledakan keras terdengar, dan semua orang di dalam Golden Sun Secret City merasakan gelombang pasir dan debu bertiup ke arah mereka. Celepuk, celepuk, celepuk. Beberapa penonton dikirim terbang oleh embusan angin dari bentrokan, dan para penonton Realm Spirit True menahan nafas saat mereka melihat. Di udara, cakar emas Triaisen itu langsung hancur. Wah, The Triaisen mundur beberapa langkah dan mengeluarkan seteguk darah dengan tak percaya, teknik pertempuran yang tak tertandingi. Tidak, Anda sepertinya menggabungkan maksud dari beberapa warisan. Petik 2. Triaisen, jika Anda tidak menggunakan keterampilan sejati Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk nanti. Yu Tianhao tersenyum. The Triaisen mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Sebelum pertarungan, dia berpikir bahwa itu Yu Tianhao akan sedikit lebih lemah daripada Zhao Feng karena dia tidak memiliki garis darah mengerikan seperti yang terakhir, jadi peluangnya untuk menang harus lebih tinggi. Hanya ketika mereka berbenturan apakah Tiga Aisen benar-benar memahami betapa mengerikannya Yu Tianhao dan keluarga Yu. Tidak heran ayah dan nenek moyangnya ditindas oleh keluarga Yu. Bahkan Zhao Feng tidak bisa mengalahkan Yu Tianhao selama pertemuan naga sejati suci. Cahaya Divine 3A, Golden Crow World Smothering. Mata ketiga The Triaisen adalah seperti matahari karena memancarkan sinar cahaya yang terang. Seekor gagak emas menyala terbang melalui langit dan membakar segalanya di jalannya. Serangan ini sepertinya membakar udara itu sendiri. Pada saat ini, teknik rahasia tiga dewa suci tiga mata telah didorong ke maksimum, membakar energi mental dan dunia fisik. Hahaha, itu lebih seperti itu. Petik 2. Yu Tianhao tertawa saat dia menangkis telapak tangan lain. Tak tertandingi, telapak misterius yang dipenuhi rasa dingin sepertinya melahap tanah itu.
Boom! Telapak tangan ini bergema dengan surga bumi Yuan Qi saat menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Ya dewa, para ahli di Golden Sun Secret City menahan nafas saat jantung mereka melonjak. Segalanya dalam beberapa mil tertutup oleh telapak tangan. Bahkan bulan dan bintang-bintang tampak dilahap, kehilangan cahaya mereka. The Triacean tampaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan ini. Bahkan ayahnya dan tetua pertama tidak memberinya tekanan seperti itu. Meskipun cahaya suci tiga mata bisa menghancurkan apapun, serangannya terhalang oleh lapisan kekuatan yang mendominasi. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa itu telapak tangan Yu Tianhao bahkan mengandung energi mental yang kuat yang menghancurkan kemampuan dispersi energi mental tiga dewa ilahinya. Bam! Di depan telapak tangan ini, Triacean bahkan tidak bertahan lebih dari 2 napas sebelum dia dikirim terbang. Teng! So! Wah! Tubuhnya membalik beberapa kali di udara dan dia mengeluarkan seteguk darah. Rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhnya hampir membuatnya gila. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan seseorang di peringkat dewa sejati? Meskipun kultivasinya hampir berada di true rank tahap akhir, tidak ada energi mental atau niat di bawah Origin Core Realm yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. The Triacean tercengang. Perbedaan dalam kultivasi antara keduanya tidak terlalu besar, tetapi, tak tertandingi, Yu Tianhao benar-benar menghancurkan cahaya Dewa Tiga bermatanya. Setelah mundur beberapa ratus meter, Tiga Aesein berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajahnya pucat-pucat, dan bahkan garis darah Secret Eye-nya tampak menghadapi semacam serangan energi mental. Kamu bukan temanku, bahkan ketika kamu berada di puncakmu. Yu Tianhao berkata dengan lemah. Sudah jelas dia telah melihat bahwa itu kekuatan keturunan Triacean sedikit terluka. Setelah semua, dia melawan Zhao Feng setengah bulan yang lalu dan lukanya masih belum pulih. Apakah kamu sudah membuka garis keturunan surgawi yang tak tertandingi legendaris? The Triacean mengambil napas dalam-dalam. Garis darah surga yang tak tertandingi. Saya hanya bisa menyalakan garis darah itu dengan melawan musuh yang lebih kuat dari saya. Anda tidak memenuhi syarat. Petik 2. Yu Tianhao tersenyum dan terbang. Hati Tiga Aesein bergetar saat penghinaan dan kemarahannya lenyap. Yu Tianhao benar-benar telah menghancurkannya. Dia kalah adil dan jujur. Perbedaan antara Yu Tianhao dan Zhao Feng adalah bahwa itu Yu Tianhao sangat lugas dan tidak main-main. Sementara Zhao Feng memiliki keuntungan luar biasa juga, dia datang dengan sikap rendah hati. Dari keduanya, Tiga Aesein lebih mengagumi Yu Tianhao. Zhao Feng hanyalah seorang pencuri jahat. Golden Sun Secret City. Semua orang mengirim Yu Tianhao dengan mata mereka. Hati mereka tidak bisa tenang. Pada saat ini, semua orang mengerti sesuatu. Era tiga mata suci memang sudah berakhir. Zaman ini milik dua dewa prodigis. Yu Tianhao pasti pergi mencari Zhao Feng. Kedua dewa prodigis ini berdiri di puncak lusinan generasi, tetapi siapakah raja sejati? Semangat dan harapan muncul di wajah mereka. Jinyang Sengtian, saya tidak berpikir bahwa itu benua bunga Azure memiliki jenius yang mengerikan. Bahkan jenius True Dragon teratas dari Triacean Palace hanya pada level itu. Petik 2. Pemuda bertubuh tebal muncul di sebelah Tiga Aesein. The Triacean tidak menjawab, tetapi kesenyapannya mengisyaratkan bahwa itu dia setuju. Jika saya dapat merekomendasikan mereka berdua ke Triacean Palace, itu akan menjadi pencapaian besar. Pemuda beralis tebal itu melanjutkan. Dia sepertinya bersemangat. Merekomendasikan mereka ke Triacean Palace. Tidak mungkin. The Triacean berseru. Jinyang Sengtian, ini adalah kesempatan besar bagi kami. Jika sekte memberi kita penghargaan, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos. Petik 2. Pemuda kental tebal itu tidak puas. Pertama-tama, Yu Tianhao pasti tidak akan bergabung dengan Triacean Palace. Keluarga Yu memiliki latar belakang yang besar di dunia luar dan tidak ada satupun jenius mereka yang pernah dikirim ke Triacean Palace. Jika saya tidak salah, Yu Tianhao terburu-buru menantang Zhao Feng karena dia akan segera meninggalkan benua bunga Azure dan pergi ke kekuatan misterius yang mungkin bahkan lebih kuat daripada Istana Tiga Sein. Petik 2. The Triacean menjelaskan. Jadi begitulah. Pemuda itu tidak terkejut. Setelah semua, dunia terlalu besar dan benua bunga Azure hanya setitik. Tapi Zhao Feng pasti tidak memiliki latar belakang seperti itu. Senyum muncul di wajah pemuda yang tebal itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika bocah itu bergabung dengan Triacean Palace, kemana wajahku akan pergi? Petik 2. The Triacean hampir meledak. Jika Zhao Feng bergabung dengan Triacean Palace, maka garis keturunan Secret Eye-nya tidak akan berarti apa-apa.
Semuanya akan hilang jika Zhao Feng bergabung. Beberapa bulan kemudian, Canopy Great Country, markas utama dari darah besi sekte. Qiu, busur petir mendarat. Saya akhirnya kembali. Orang ini adalah seorang pemuda berambut biru yang mengeluarkan nafas. Memikirkan kembali bagaimana dia berbicara dengan tetua sekte bulan merah setan pada jarak sedekat itu, dia masih merasa beruntung. Untungnya, dia memeriksa sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda bahwa itu dia diikuti. Sekarang dia kembali ke markas utama sekte darah besi, dia merasa aman. Lagi pula, ada seorang sovereign di sini. Zhao Feng telah tiba bahkan sebelum Pangeran Jin dan yang lainnya dari Canopy Great Country. Jiang Sanfeng dan Dai Ye masih belum kembali. Begitu Zhao Feng mendarat, wakil Patriark Timo keluar. Bagaimana pesta teh? Timo bertanya. Untuk membantu Zhao Feng berurusan dengan 3 orang suci, Timo telah memberikan ringkasan garis keturunan Secret Eye keluarga Golden Sun. Tidak buruk, senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia berbicara tentang apa yang terjadi di Tea Party. Timo sangat gembira setelah mendengarkan, saya tidak berpikir bahwa itu gelar garis mata terkuat di benua itu akan berubah karena Anda. Zhao Feng tiba-tiba teringat bahwa itu kepala keluarga Golden Sun dan elder pertama mereka mengejarnya dan dibunuh oleh Elder Assassination. Haruskah saya mengatakan itu kepada Timo? Sama seperti Zhao Feng ragu-ragu, suara terdengar di telinga mereka, Zhao Feng. Timo, petik 2. Patriark Hong. Hati Zhao Feng melompat. Dia hampir lupa siapa penguasa sejati dari darah besi sekte itu. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Timo bertemu dengan Patriark Hong di istana bawah tanah. Wajah Patriark Hong adalah kemerahan dan auranya tak terduga. Setiap tindakan dan gerakannya sepertinya beresonansi dengan langit bumi Yuan Qi, dan niatnya berkali-kali lebih kuat daripada peringkat Tuan sejati. Zhao Feng, saya tidak berpikir bahwa itu Anda bisa mengalahkan Tri Sein dan mengambil gelar garis mata terkuat di benua itu. Patriark Hong memuji. Patriark dan wakil patriark sangat puas dengan Zhao Feng. Bisa dikatakan bahwa itu pemuda yang berdiri di depan mereka adalah jenius mata darah yang paling berbakat di benua ini. Bahkan 10 pasukan utama akan melakukan yang terbaik untuk membangkitkan keajaiban seperti itu. Patriark Hong, apakah ada yang lain yang kamu butuhkan? Zhao Feng memeriksa Patriark Hong dan menemukan bahwa itu lukanya sebagian besar sembuh. Setelah sovereign ini muncul kembali, tidak akan ada suara lain di Canopy Great Country. 70–80% dari kekuatan saya telah pulih dan saya akan pergi ke aliansi suci dalam beberapa bulan. Sudahkah kamu berpikir tentang apa yang aku katakan terakhir kali? Petik 2. Patriark Hong tersenyum dan bertanya. Apa yang dia katakan terakhir kali? Zhao Feng segera ingat apa itu. Zhao Feng, bergabung dengan Tri Sein Palace akan bermanfaat bagi Anda dan darah besi sekte. Anda perlu memahami bahwa itu pulau-pulau di dekatnya, termasuk benua bunga Azure, diperintah oleh Tri Sein Palace. Petik 2. Timo memperingatkan. Mendengar ini, Zhao Feng mulai ragu dan berjuang. Patriark Hong dan Timo saling memandang. Zhao Feng, apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Patriark Hong bertanya. Zhao Feng kemudian memberitahu mereka tentang situasi dengan Liu Kuixin. Setelah mendengar penjelasan Zhao Feng, baik Patriark Hong dan Timo mengerti. Liu Qinxin adalah tunangan Zhao Feng, jadi masuk akal dia akan mencoba menemukan warisan langit Sein Qin di masa depan. Zhao Feng ini menempatkan banyak hal penting pada hubungan. Patriark Hong dan Timo saling memandang dan menghela nafas. Kenyataannya, ada alasan lain mengapa Zhao Feng tidak bisa memutuskan untuk bergabung dengan Tri Sein Palace, dan itu karena Zhao Yufei dan Purple Sein Ruins. Selanjutnya, dia tertarik pada 8 mata Dewa Agung yang Sage telah bicarakan dengannya. Semua itu berarti bahwa itu Zhao Feng tidak dapat dibatasi oleh kekuatan apapun. Zhao Feng, kami tidak akan ikut campur dalam keputusan Anda, tetapi Anda harus cukup kuat untuk meninggalkan tempat ini dan memasuki dunia luar. Anda setidaknya harus mencapai setengah inti realem setengah langkah sebelum Anda pergi. Petik 2. Kata Patriark Hong, terima kasih atas petunjukmu. Zhao Feng bersyukur kepadanya. Keduanya tidak ingin Zhao Feng mempertaruhkan keselamatannya di luar. Akan lebih baik jika dia tinggal di Tri Sein Palace Bintang 2. Namun, mereka menghormati keputusan Zhao Feng. Seorang dewa prodigi yang melampaui para jenius dari lusinan generasi mungkin berbeda dari orang lain. Selanjutnya, Patriark Hong mengajarkan beberapa pengetahuan umum kepada Zhao Feng. Secara teori, rank dewa benar cukup untuk menyeberangi lautan dan memasuki dunia luar. Itu adalah persyaratan terendah. Petik 2. Patriark Hong berhenti. Kru Dewa Rank.
Hati Zhao Feng pindah. Hanya ada sejumlah kecil True Dewa Ranks di Canopy Great Country, dan negara yang kuat hanya memiliki satu atau dua. Ini juga berarti bahwa itu banyak dari makhluk di sini dibatasi. Selanjutnya, True Dewa Rank hanyalah persyaratan minimum. Bahaya yang dihadapi True Dewa Rank yang normal ketika keluar dari luar cukup tinggi. Biasanya, hanya dengan mencapai Core Realm setengah langkah akan mengurangi risiko sedikit. Sovereigns cukup langka di dunia luar dan dapat dengan aman berkeliaran. Petik 2. Patriark Hong menjelaskan, kenyataannya, penguasa sering bepergian ke pulau lain, tetapi mereka yang berada di peringkat tuan sejati tidak akan kecuali mereka dipimpin oleh seorang penguasa. Sebagai contoh, Patriark Hong sesekali pergi ke pulau-pulau lain di dekatnya ketika dia berada di puncaknya. 3 hari kemudian, Patriark Hong mengejutkan dunia dengan origin Core Realm kultivasi. Dalam waktu setengah bulan, berita itu mengejutkan seluruh eselon atas Canopy Great Country. Pada hari tertentu, Patriark Hong bahkan pergi untuk memberikan kunjungan pribadi kepada kekaisaran. The Imperials diam dan tidak punya keberatan lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, Patriark Hong akan menjadi Grand Duke negara. The Iron Blood Religion adalah sekte negara. Menjadi musuh darah besi musuh sekte berarti menjadi musuh kekaisaran. Petik 2. Kaisar tak berdaya membuat keputusan ini. Sekali seorang sovereign muncul, 8 kekuatan negara besar Canopy tidak memiliki suara sendiri. Tanpa ragu, Iron Blood Religion telah menjadi kekuatan utama negara. Bahkan tanpa Patriark Hong muncul, Zhao Feng dan Timo cukup untuk menekan kekaisaran. Dengan seorang sovereign, Iron Blood Religion tidak jauh dari sebuah sekte bintang 1, mereka hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan tambahan. Zhao Feng tidak peduli tentang semua itu. Dia telah meninggalkan markas utama 10 hari yang lalu untuk menemukan beberapa tempat untuk kultivasi. Setengah bulan kemudian, setelah Patriark Hong muncul kembali ke dunia. Sinar cahaya terang turun dari langit. Aura yang kuat menyertainya, membuat markas besar dari kepanikan Iron Blood Religion. Bahkan wakil Patriark Timo merasa tertekan. Siapa di sana? Para ahli dari darah besi sekte bereaksi, masuk ke formasi karena mereka tampak dingin pada pemuda berambut hitam di langit. Yu Tianhao, Jiang Sanfeng dan beberapa orang lain mengenalinya dan menjelaskan. Pemuda berambut hitam itu adalah Yu Tianhao, yang datang jauh-jauh dari Golden Sun Secret City. Apakah Zhao Feng ada di sini? Yu Tianhao dengan santai mengamati kerumunan, dan semua orang yang memandangnya merasa seolah-olah jantung mereka telah dipukul. Bahkan seseorang yang sekuat Timo tidak dapat menghadapi tatapan Yu Tianhao secara langsung. Yu Tianhao ini jauh lebih kuat dari yang diduga. Timo terkejut. Yu Tianhao, kamu tidak datang pada waktu yang tepat. Wakil Patriark Zhao pergi 10 hari yang lalu. Ternyata, dia pergi mencari tempat yang tenang untuk kultivasi. Petik 2. Kata Jiang Sanfeng. Kapan dia akan kembali? Yu Tianhao memutuskan untuk tinggal di Iron Blood Religion untuk sementara waktu. Jika dia kehilangan kesempatannya, dia mungkin tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan Zhao Feng lagi. Yu Tianhao, Anda putra Yu Xingchen. Petik 2. Suara lama terdengar di pikiran Yu Tianhao. Berdaulat, ekspresi Yu Tianhao membeku saat dia berkata dengan nada yang dalam, junior ini menyapa Hong senior. Di benua bunga Azure, ada sejumlah sovereigns dan mereka semua saling kenal. Melihat bahwa itu ada seorang sovereign di sini, tindakan Yu Tianhao menjadi lebih hormat dan dia menunggu dengan tenang. Di istana bawah tanah, saudara Hong, sepertinya Yu Tianhao di sini dengan niat yang tidak terlalu baik. Di seluruh benua, mungkin hanya dia yang bisa memindahkan posisi Zhao Feng. Pertarungan ini akan menentukan jenius nomor 1 di benua ini. Petik 2. Timo berkata dengan nada khawatir. Patriark Hong menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ayah Yu Tianhao sangat kuat bahkan di antara penguasa, dan bahkan 3 istana Sein mewaspadai latar belakang keluarga Yu. Saudara Hong, siapa yang menurut Anda akan menang antara Yu Tianhao dan Zhao Feng? Timo menanyakan pertanyaan penting. Jika Yu Tianhao tidak menyulut garis keturunan surgawi yang tak tertandingi, dia hanya memiliki kesempatan 40% menang melawan Zhao Feng. Bagaimanapun juga, jiwa dan garis mata Zhao Feng sangat kuat. Tapi, jika Yu Tianhao menyulut garis keturunan surga kuno yang tak tertandingi, maka peluangnya untuk menang akan mencapai 50-60%. Petik 2. Patriark Hong menjawab, menjadi sovereign, perasaan Patriark Hong sangat tajam. Jika itu tidak benar, dia tidak akan pernah melihat untuk memberi Zhao Feng bola jiwa es dan halaman gelap mata gelap saat pertama kali mereka bertemu. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin hari berlalu. Hehe,
Patriark Hong, lama tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja. Petik 2. Seorang Daois berjubah putih melayang turun. Begitu dia turun, bumi langit Yuan Qi berhenti, lalu mengalir ke arahnya seperti sungai. Hanya mereka yang berada di True Mystic Rank atau di atasnya yang bisa merasakan perubahan halus ini. Di ruang tamu dalam kantor pusat darah besi sekte. Lion Sovereign, ekspresi Yu Tianhao berubah. Hahaha, Dao Sovereign Baiyun. Kami belum bertemu selama beberapa ratus tahun dan Anda punya waktu untuk datang ke sini. Petik 2. Seorang elder berambut merah melintas dan menyapa Daois berjubah putih. Itu adalah Patriark Hong. Baiyun Dao Sovereign ini telah muncul kembali di Secret True Dragon Gathering. Dao Sovereign Baiyun, the Grand Elder of the Heavenly Yuan Clan. Petik 2. Hanya sejumlah kecil orang seperti Timo yang mengenali identitas Dao Sovereign Baiyun. Segera, Dao Sovereign Baiyun, Patriark Hong, dan Wakil Patriark Timo duduk bersama di aula. Dao Sovereign Baiyun, kamu mungkin tidak datang ke Iron Blood Religion hanya karena sedang dalam perjalanan, kan? Mata Patriark Hong melintas. Keduanya saling kenal karena mereka berdua penguasa, tetapi mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Saya datang kali ini untuk bertemu Zhao Feng. Dao Sovereign Baiyun langsung menuju intinya. Temui Zhao Feng. Patriark Hong dan Wakil Patriark Timo saling memandang. Yang lainnya, Yu Tianhao datang karena alasan yang sama dan masih belum pergi. Timo memikirkannya dan segera tahu niat Dao Sovereign Baiyun. Seperti yang diharapkan, murid saya Yu Fei dan Zhao Feng pergi ke warisan yang tidak diketahui bersama. Dao Sovereign Baiyun segera menjelaskan niatnya. Itu sesuai harapan. Dia ingin secara pribadi mempertanyakan Zhao Feng tentang keberadaan Zhao Yu Fei serta situasinya. Petik 2. Zhao Feng kembali dengan selamat, tapi masih belum ada berita dari muridku. Meskipun Tianyi membawa berita kembali, saya masih memiliki beberapa pertanyaan. Petik 2. Suara Dao Sovereign Baiyun mulai menjadi dingin dan rasa spiritualnya yang kuat mulai menyebar ke seluruh markas utama dari darah besi sekte. Beberapa napas kemudian, seluruh markas utama dari darah besi sekte telah dipindai oleh rasa spiritual Dao Sovereign Baiyun. Di dalam markas utama, semua anggota darah besi sekte merasakan energi mental yang kuat melewati mereka, dan tekanan membuat mereka tidak dapat bernapas. Ini adalah Dao Sovereign Baiyun melakukan yang terbaik untuk menemukan Zhao Feng pendek menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak beberapa kultivator True Spirit Realm yang lebih lemah akan batuk darah. Senior, Zhao Feng benar-benar tidak ada di sini. Dia pergi beberapa waktu yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana dia menuju. Petik 2. Timo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia masih ingat adegan kucing pencuri kecil membalik koin sambil duduk di bahu Zhao Feng saat dia pergi. Namun, jelas bahwa itu Dao Sovereign Baiyun tidak benar-benar percaya padanya, atau dia tidak akan menyebarkan rasa spiritualnya di seluruh markas besar. Di belakang Dao Sovereign Baiyun adalah klan Yuan Surgawi, salah satu dari 10 kekuatan terkuat di benua ini. Timo berkeringat untuk Zhao Feng. Status Baiyun Dao Sovereign bahkan tinggi di antara Sovereigns, dan dia sangat berpengetahuan. Patriark Hong mungkin bukan pasangan bahkan ketika dia berada di puncaknya, apalagi sekarang dia masih belum sepenuhnya pulih. Di atas itu, menjadi salah satu dari 10 kekuatan terkuat dan klan satu bintang, kekuatan Heavenly Yuan Clan melampaui Iron Blood Religion sejauh ini. Bocah itu benar-benar tidak ada di sini. Dao Sovereign Baiyun mencabut rasa spiritualnya dan sedikit menyesal terhadap Patriark Hong. Tindakannya barusan tidak sopan, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia waspada terhadap Patriark Hong. Dalam pencariannya, meskipun dia tidak menemukan targetnya, dia akhirnya menemukan produser luar biasa Yu Tianhao. Tianhao, kamu juga di sini. Dao Sovereign Baiyun memiliki senyum dan sopan. Sua, Yu Tianhao melangkah ke dalam ruangan. Kecepatan dan niatnya melampaui setengah inti realem asli yang normal. Hehe, jadi kamu juga di sini untuk menemukan Zhao Feng. Dao Sovereign Baiyun terkejut ketika dia menerima jawabannya. Itu benar, tetapi saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Yu Tianhao menjawab. Dao Sovereign Baiyun tidak bisa tidak berpikir, ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen, adalah salah satu yang terkuat di antara penguasa, dan latar belakang mereka tidak sederhana. Itu sangat mudah bagi Yu Tianhao untuk memasuki Trisein Palace dengan bakatnya. Dia bisa bergabung 10 tahun yang lalu, tetapi dia tidak. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Canopy Great Country, daerah air melintang.
Di puncak gunung berkabut tinggi yang dikelilingi oleh rumput hijau dan sungai duduk seorang pemuda berambut biru. Kabut di sekitarnya berkilauan dengan kilat dan berputar dengan ketajaman seperti pisau. Pemuda itu tidak bergerak sama sekali saat busur petir melintas di sekitarnya. Mencermati busur petir ini, ada aura ungu samar yang mengambil 1/10 dari warna biru asli. Aura-aura ungu yang samar ini memancarkan perasaan destruktif, dan hanya gumpalan dari mereka membuat sesuatu dalam beberapa mil merasa tidak nyaman dan panik, seperti bagaimana binatang akan secara naluriah merasakan sesuatu jika akan ada bencana. Seiring waktu berlalu, gumpalan-gumpalan aura ungu bergabung dengan cahaya biru. Weng, sebuah bola petir terbentuk di tangan pemuda berambut biru. Pada intinya, ada warna ungu yang samar. Pada saat itu, bola biru aura petir berlipat ganda dalam kekuatan dan, meskipun terlihat tenang, ruang di sekitarnya sepertinya berputar. Aura yang kacau dan merusak memancar dari itu menyebabkan segalanya dalam 10 mil menjadi mati diam. Miau miau, seekor kucing kecil berwarna perak abu-abu muncul di bahu pemuda, dibangunkan oleh aura. Petir ungu ini sangat kuat. Membandingkannya dengan jumlah yang sama dengan cahaya biru, itu lusinan kali lebih kuat. Petik 2. Mata Zhao Feng melintas penuh semangat. Pemahaman Zhao Feng terhadap Wind Lightning Stone Tablet meningkat seiring waktu berlalu. Biasanya, petir berwarna ungu ini membutuhkan kultivasi dari setengah bagian Origin Core Realm untuk dipahami, tetapi sumber energi mental Zhao Feng begitu kuat sehingga dia bahkan mencoba untuk memahaminya sebelum mencapai peringkat dewa sejati. Sekarang, kekuatan jiwa Zhao Feng sebanding dengan Sovereigns dan energi mentalnya setara dengan seseorang di Core Realm setengah langkah. Selama beberapa bulan terakhir, pemahamannya tentang petir berwarna ungu telah berkembang pesat. Weng, inti dari bola petir itu ungu samar sementara lapisan luarnya biru. Kedua warna perlahan mulai bergabung dan, dengan warna ungu pada intinya, bola petir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Senyum kepuasan muncul di wajah Zhao Feng. Seseorang harus tahu bahwa itu Zhao Feng bahkan tidak menggunakan petir berwarna ungu yang benar terhadap 3 Eisen, dia hanya menggunakannya untuk menghindari teknik garis mata. Dibandingkan sebelumnya, petir ungu milik Zhao Feng telah menggandakan kekuatannya, dan itu bisa digabung dengan kilat biru, memberinya kendali yang lebih baik. Zhao Feng melambaikan tangannya dan aura ungu di tengah bola langsung menghilang. Saya sudah berkultivasi selama lebih dari 2 bulan setelah Patriark Hong keluar. Saya ingin tahu seperti apa situasi di Canopy Great Country. Petik 2. Zhao Feng ingat tugasnya sebagai wakil patriark. Miau miau, kucing kecil pencuri itu berdiri di pundaknya dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Anda ingin saya terus berkultivasi. Petik 2. Zhao Feng berhenti. Dia keluar kali ini karena kucing pencuri kecil. Dia semacam percaya kemampuan kucing pencuri kecil untuk menghindari bahaya dan kemalangan. Jika dia kembali ke Iron Blood Religion di mana ada banyak masalah yang harus dia hadiri, kemajuan kultivasinya tidak akan sebaik sekarang. Oleh karena itu, Zhao Feng mendengarkan kucing pencuri kecil kali ini. Dengan Patriark Hong, seorang penguasa, yang menjaga sekte darah besi, seharusnya tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, ia mulai menguji bagaimana cara memasukkan penangkal petir angin ke dalam beberapa teknik tempur yang sebenarnya. 10 hari kemudian, Zhao Feng menemui hambatan dalam hal warisan angin petir. Miau miau, kucing pencuri kecil melemparkan koinnya dan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Baik, dia mengubah arah dan menggabungkan kesadarannya ke dalam tombak Imperial S. Kali ini, dia fokus pada kekuatan garis keturunannya dan memahami isi Ice Imperial Spear. Sebulan kemudian, Zhao Feng menghela nafas panjang. Ketika dia membuka matanya kali ini, ada keyakinan kuat yang bersinar dari mereka. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng benar-benar memasuki pengasingan selama 3 atau 4 bulan berturut-turut. Saya tidak pernah di pengasingan begitu lama. Zhao Feng mulai berpikir tentang masa lalu. Dia bahkan tidak mengambil setengah tahun untuk kultivasi dari peringkat kedua dari konsolidasi realem ke peringkat ke-7. Miau miau. Kucing pencuri kecil melemparkan koin lama dan masih merekomendasikan Zhao Feng untuk tidak kembali ke sekte darah besi. Saya telah mencapai kemacetan dalam setiap aspek. Tidak akan ada efek apapun jika saya tinggal di pengasingan. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ini adalah waktu terlama yang pernah ia habiskan dalam pengasingan. The Wind Lightning Stone Tablet, tombak Imperial Ice, dan garis mata-matanya semua telah mencapai kemacetan bahwa itu dia tidak akan dapat menembus dalam jangka pendek. Ayo pergi.
Lapisan petir menutupi Zhao Feng saat ia melintas di udara. Beberapa hari kemudian, markas utama dari Darah Besi Sekte. Sebuah sosok biru ungu melayang turun dari awan, mendarat di depan aula besar dengan aura yang merusak. Namun, pada saat dia tiba, Zhao Feng bisa merasakan ada sesuatu yang salah, dan jantungnya tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Zhao Feng, jika Anda tidak segera kembali, saya akan pergi. Suara yang penuh dengan maksud perang terdengar dari bagian lain. Zhao Feng melihat ke arah itu dan melihat seorang pemuda berambut hitam duduk di atas aula. Yu Tianhao. Zhao Feng terkejut. Kenapa Yu Tianhao ada di sini? Tepat saat dia terkejut, surga bumi Yuan Qi di dekatnya mulai bergerak, membentuk aura yang kuat. Zhao Feng, yang sudah lama ini menunggu beberapa bulan. Sebuah suara lama dengan maksud dingin terdengar dari atas sebuah gedung. Seorang tetua berjubah putih muncul di depan Zhao Feng. Berdaulat, tubuh Zhao Feng menegang. Dia merasa setiap tindakan lebih sulit dari sebelumnya. Bolehkah saya bertanya senior? Zhao Feng merasa bahwa itu tetua berjubah putih ini akrab. Saya adalah Grand Elder dari klan Yuan Surgawi dan guru Zhao Yufei. Dao Sovereign Baiyun harumpet dengan dingin. Master Yufei, Dao Sovereign Baiyun. Zhao Feng akhirnya menyadari mengapa Dao Sovereign Baiyun telah datang. Namun, sebelum Zhao Feng bisa mengatakan hal lain, aura es dingin lain yang setara dengan Dao Sovereign Baiyun muncul. Zhao Feng tersentak dan merasa seolah garis keturunannya membeku. Sovereign lain, siapa ini? Zhao Feng merasa bahwa itu aura ini juga sudah dikenalnya. Mengangkat kepalanya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di awan, ada seorang cantik yang memegang tongkat es. Dia mengenakan mahkota dan dia tampak seperti Dewi Salju. Mystic Ice Queen. Zhao Feng menarik napas dingin saat dia mengenali identitas Sovereign yang lain. Keindahan ini memegang tongkat es adalah penguasa istana es mistik dan dia muncul di stand bintang utara. Kebingungan melintas di mata Zhao Feng. Dia bisa menebak niat Dao Sovereign Baiyun, tetapi satu-satunya yang terhubung dengannya dan Mystic Ice Queen adalah muridnya, Dewi Bingwei. Namun, permusuhan antara Zhao Feng dan Dewi Bingwei adalah milik dunia generasi muda, dan itu tidak terlalu buruk, jadi itu tidak akan menyebabkan Mystic Ice Queen secara pribadi datang. Sosok laki-laki dan perempuan muncul di kiri dan kanannya. Itu adalah pemuda berambut keemasan dan kecantikan. 3 Aisein, Dewi Bingwei. Murid Zhao Feng dikontrak. Dia menebaknya setelah melihat 3 Aisein. Zhao Feng, apakah kematian ayahku berhubungan denganmu dengan cara apapun? Suara 3 Aisein kedinginan dan kuat. Pada titik waktu ini, ada musuh di sekitar Zhao Feng, dan tidak satupun dari mereka lemah. Di atasnya ada Mystic Ice Queen, yang diapit oleh 3 Aisein dan Goddess Bingwei di kiri dan kanannya. Di depannya adalah Elder Agung klan Yuan Surgawi, Baiyun Dao. Di belakangnya adalah Yu Tianhao, yang sedang menunggu untuk bertempur. Salah satu dari orang-orang ini dapat menyebabkan kekacauan di area Cloud. Dao Sovereign Baiyun dan Mystic Ice Queen keduanya berdiri di puncak benua. Zhao Feng, orang macam apa yang menyinggung perasaan Anda? Petik 1. Patriark Hong dan Timo berkeringat untuk Zhao Feng dan ada kekhawatiran di mata mereka. Penampilan yang tak terduga dari semua orang ini pada saat yang sama membingungkan Zhao Feng untuk sementara waktu. Zhao Feng, apakah kematian ayah saya terkait dengan Anda dengan cara apapun? Petik 1. Pertanyaan 3 mata suci Sein sangat mendadak, dan itu mengandung kebencian dan niat membunuh. Mata ketiganya tampak terbakar karena bersinar dengan cahaya kemasan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dari nada 3 Aisein, sepertinya dia sudah sesuatu yang membuatnya curiga. Kalau tidak dia tidak akan datang untuk mempertanyakan Zhao Feng langsung seperti ini. 3 Aisein, jangan secara acak menuduh orang tanpa bukti apapun. Petik 1. Jiang Sanfeng berteriak. Timo tersenyum. 3 Aisein, Canopy Great Country bahkan belum menerima kabar tentang kematian ayahmu. Bagaimana hubungannya dengan Zhao Feng? Petik 1. Mendengar ini, banyak orang di Iron Blood Religion setuju. Sebagian besar dari mereka bingung. Keluarga Golden Sun berbasis di benua tengah, dan kepala keluarga Golden Sun adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua sedangkan Zhao Feng adalah seorang junior bahkan tidak 20 tahun. Keduanya seharusnya tidak memiliki permusuhan untuk dibicarakan. Bukti, banyak orang melihat ayah saya dan Elder pertama mengikuti Zhao Feng. Setelah itu, ayah saya dan Elder pertama tidak pernah kembali. Petik 1. Mata ketiga mata suci terkunci pada Zhao Feng. 3 Aisein, bagaimana Anda tahu ayahmu meninggal?
Petik 1. Tetua Hong bertanya. Mata semua orang menyala. Ini adalah pertanyaan kritis. Dalam jangka waktu itu, garis mata saya menjadi tidak nyaman. Menurut catatan keluarga Golden Sun, hanya seseorang yang garis darahnya terhubung dengan orang lain dengan garis keturunan mata suci yang telah mengalami kesialan akan memiliki perasaan ini. Petik 1. Nada 3 Esein menjadi sedih dan kerumunan berubah tenang. Dao Sovereign Baiyun, Patriark Hong, dan perusahaan semua sangat berpengetahuan dan bisa merasakan sensasi garis darah 3 Esein. Sebagai keluarga garis mata terkuat, garis keturunan keluarga Golden Sun sangat terkenal, dan perasaan ini telah muncul lebih dari sekali atau 2 kali sebelumnya. Zhao Feng tidak meragukan 3 Esein. Mata spiritual dewanya memiliki kemampuannya sendiri dan sangat sensitif terhadap bahaya. Selanjutnya, kepala keluarga Golden Sun dan garis mata suci 3 mata suci terkait langsung. Waktu itu, saya terluka oleh Zhao Feng dan tidak bisa menggali lebih jauh ke dalam sensasi itu. Tapi sebulan setelah ayahku menghilang dan mencari kemana-mana, akhirnya aku menemukan aura terakhir dari garis darahnya di kedalaman hutan. Hanya seseorang dari keluarga Golden Sun yang bisa merasakannya. Petik 1. The Three Esein mengambil napas dalam-dalam setelah berbicara sampai di sini. Matanya menjadi merah saat dia menatap Zhao Feng, seolah dia yakin bahwa itu Zhao Feng adalah pelakunya. Semua orang saling memandang tak percaya. Pertama, Zhao Feng tidak ada dan dia pergi tanpa teman-temannya. Petik 1. Mata Dewi Bingwei dipindai dingin atas Jiang Sanfeng dan Dai Ye, dan hati mereka melompat. Memang, Zhao Feng meninggalkan kota dengan sangat curiga. Kedua, ada witness saat yang melihat kepala keluarga Golden Sun mengikuti Zhao Feng. Petik 1. Dewi Bingwei mengangkat tangannya. Sua, sua. 3 angka melompat keluar dari sudut. Ada 2 laki-laki dan perempuan. Salah satunya telah mencapai True Mystic Rank dan 2 lainnya berada di True Human Rank. Itu benar, kami melihat kepala keluarga dan seorang sesepuh yang mengenakan topi rumput mengikuti Zhao Feng. Petik 1. Ketiganya dikonfirmasi. Seketika, Zhao Feng menerima tatapan curiga. Semua tanda dan bukti ini menunjukkan bahwa itu kematian kepala keluarga Golden Sun terhubung dengan Zhao Feng. Zhao Feng, jika Anda tidak bersalah, mengapa Anda pergi begitu curiga? Apa yang kamu lakukan sendiri? Apa yang terjadi setelah mereka berdua mengikuti Anda? Petik 1. Dewi Bingwei terus menekan. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi dan diam. Dao Sovereign Baiyun, Anda bisa menjadi saksi kami. Zhao Feng ini terlalu mencurigakan. Jika Iron Blood Religion tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kami dapat menangkap dan menanyainya bersama. Petik 1. Mystic Ice Queen tersenyum ke arah Dao Sovereign Baiyun. Patriark Hong dan Timo mengutuk dalam hati mereka. Mystic Ice Queen terlalu licik. Seorang Sovereign tunggal mungkin tidak dapat mengancam Zhao Feng, tapi dia meminta bantuan Baiyun Dao Sovereign. Setelah mereka bekerja sama, bahkan Patriark Hong tidak akan bisa menyelamatkan Zhao Feng. Patriark Hong, kematian kepala keluarga Golden Sun dan keberadaan murid saya terlalu mencurigakan. Saya pikir Anda harus menjelaskan semuanya kepada kami. Petik 1. Dao Sovereign Baiyun tidak segera memilih sisi, melirik Patriark Hong sebagai gantinya. Hati Zhao Feng bergetar. Dao Sovereign Baiyun juga tidak baik. Meskipun dia tidak segera bekerja sama dengan Mystic Ice Queen, dia menggunakan momentum untuk menekan Iron Blood Religion. Pada titik waktu ini, Patriark Hong dan Timo memang merasa ditekan oleh 2 penguasa. Iron Blood Religion baru saja bangkit dan sudah menghadapi bahaya. Kita harus tahu bahwa itu Istana Es Mistik dan klan Yuan Surgawi adalah anggota dari 10 besar pasukan. Zhao Feng, saya percaya Anda bukan pelakunya dan ini tidak terkait dengan Anda. Jika mereka ingin mengganggu kami, para anggota Sekte Darah Besi tidak akan menundukkan kepala mereka kepada siapapun. Petik 1. Tatapan Patriark Hong beralih ke arah Zhao Feng. Itu jelas bahwa itu, selain 2 penguasa menginginkan penjelasan, Patriark Hong ingin tahu jawabannya juga. Itu benar, kami percaya wakil Patriark Zhao bukan pelakunya. Petik 1. Semua orang di Iron Blood Religion sangat mendukung. Semua orang mempercayai wakil patriark mereka. Suara-suara ini membuat Zhao Feng merasa hangat. Namun, dia tersenyum, bagaimana Anda semua tahu bahwa itu saya bukan pelakunya? Petik 1. Mendengar ini, semua orang terdiam. Patriark Hong, Timo, Jiang Sanfeng, dan perusahaan semua berhenti. Zhao Feng tidak menyangkalnya. Anda tidak perlu melindungi saya.
Kematian kepala keluarga Golden Sun memang terkait dengan saya. Petik 1. Zhao Feng tertawa. Dia mengakuinya. Semua orang menatap dengan mulut terbuka. Mystic Ice Queen, Three Eyes Saint, dan Goddess Bing Wei semuanya linglung. Mereka telah maju terus sehingga mereka bisa mengganggu hati Zhao Feng dan menemukan lebih banyak kekurangan untuk menemukan kebenaran. Tapi Zhao Feng hanya mengakuinya. Zhao Feng, kamu. Petik 1. Timo panik. Apakah Zhao Feng takut akan sekte darah besi terganggu? Apa yang sedang terjadi? Patriark Hong tiba-tiba tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Zhao Feng, bagaimana ayahku meninggal? Siapa yang membantu Anda? Petik 1. Mata Tiga Esein berwarna merah darah saat dia meraung. Pada saat ini pada waktunya, tatapan semua orang mendarat di Zhao Feng. Membantu. Petik 1. Zhao Feng mencibir, saya lebih dari cukup untuk mereka berdua. Mengapa saya perlu bantuan? Petik 2. Apa? Hati semua orang bergetar saat mereka memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Mustahil. Mystic Ice Queen menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Mustahil. Bahkan para ahli Origin Core Realm setengah langkah yang normal bukanlah pasangan ayahku, dan Elder pertama tak tertandingi di bawah asal inti Realm. Petik 1. The Three Eyes Saint menggelengkan kepalanya. Semua ahli di sini tahu betapa kuatnya kepala keluarga Golden Sun dan Elder pertama. Bahkan Tiga Eyes Saint tidak percaya Zhao Feng bisa mengalahkan mereka berdua. Mereka menduga bahwa itu Zhao Feng mungkin terkait dengan itu, tetapi pasti akan ada pembantu di belakangnya. Zhao Feng, apa alasan Anda harus membunuh kepala keluarga Golden Sun? Petik 1. Patriark Hong menghela nafas. Zhao Feng, bahkan jika Anda benar-benar pelakunya, Anda tidak perlu mengakuinya. Tanpa bukti, Mystic Ice the Mystic Ice Queen tidak bisa berbuat banyak. Itu mudah. Mereka ingin membunuh saya tetapi mereka dibunuh oleh saya sebagai gantinya. Anda hanya dapat menyalahkan mereka karena tidak cukup kuat. Petik 1. Zhao Feng menjawab, ini berarti bahwa itu. Anda membunuhnya karena membela diri. Petik 1. Timo berseru, pertahanan diri. Hati semua orang di Iron Blood Sekte melompat sementara Mystic Ice Queen dan ekspresi perusahaan berubah. Jika ini benar, maka itu dapat diterima. Jika dia tidak membunuh mereka, dia akan dibunuh sebagai gantinya. Keluarga Golden Sun tidak akan memiliki klaim yang kuat karena mereka berencana untuk membunuh Zhao Feng terlebih dahulu. Zhao Feng, mengapa ayah saya membunuhmu? Petik 1. The Three Eyes Saint mengamuk. Hehe, apa kamu bahkan perlu memikirkannya? Petik 1. Zhao Feng tertawa, dan semua orang mengerti. Zhao Feng telah mengalahkan Tiga Eyes Saint dan mengambil gelar garis mata terkuat di benua itu. Ini adalah kenyataan. Kepala keluarga Golden Sun telah menyerang karena cemburu dan kebencian. Itu benar, Zhao Feng benar. Tidak ada alasan bagi Zhao Feng untuk membunuh kepala keluarga Golden Sun, tetapi keluarga Golden Sun akan senang Zhao Feng mati. Petik 1. Patriark Hong tertawa terbahak-bahak dan menyebabkan udara bergetar. Konyol, bukti apa yang Anda miliki? Petik 1. The Three Eyes Saint hampir mengeluarkan seteguk darah. Jika Zhao Feng membunuh mereka untuk membela diri, semuanya akan diterima. Itu akan menjadi masalah antara Zhao Feng dan Tiga Eyes Saint, yang berarti bahwa itu Mystic Ice Queen dan Dao Sovereign Baiyun tidak bisa membantunya melakukan pembalasan. Setidaknya, Dao Sovereign Baiyun tidak akan berdiri di pihak mereka. Bukti, ya, ada 3 saksi. Bukankah mereka melihat kepala keluarga Golden Sun mengejar saya? Petik 1. Zhao Feng mengejek dan menunjuk ke arah ketiga saksi. Warna wajah para saksi langsung berubah menjadi abu-abu. Beberapa saat yang lalu, mereka menunjukkan bagaimana kepala keluarga Golden Sun dan Elder pertama mengejar setelah Zhao Feng. Kekeke, Three Eyes Saint, jika Anda ingin membalas dendam, silakan datang ke saya. Petik 1. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.